Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saipur di channel Sankake Project tentunya. Kali ini saya dan rekan saya akan melanjutkan tutorial bahasa pemrograman C++ part ke-9 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu array. Nah, array ini untuk menyimpan banyak data dalam program ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi array. Jadi kita lebih mudah menggunakan program-program yang kita buat. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dulu tentunya. Dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Apa yang akan kamu lakukan jika diminta untuk menyimpan banyak data di program? Misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman kita untuk data kontak. Mungkin saja kita menyimpannya seperti ini. Hal ini boleh-boleh saja. Akan tetapi masalahnya gimana nanti kalau ada banyak sekali data, pasti capek bikin variabel terus ya. Nah, karena itu kita membutuhkan array. Apa itu array dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita bahas. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data di dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Contohnya seperti ini. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pada teori struktur data, ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang akan disimpan di dalamnya. Cara membuat array pada C++ dapat kita buat dengan cara seperti ini. Cara membuat array hampir sama seperti cara membuat variabel biasa. Bedanya, pada array kita harus menentukan panjang indeksnya. Cara mengambil data dari array, seperti yang sudah kita ketahui, array akan menyimpan sekumpulan data dan memberinya nomor indeks agar mudah diakses. Indeks array selalu dimulai dari 0. Misalkan kita punya array seperti ini. Bagaimana cara mengambil huruf C? Jawabannya seperti ini. Mengapa bukan huruf kurung angka 3? Ingat, indeks array selalu dimulai dari 0. Biar lebih jelas, mari kita coba dalam program. Silahkan buat file baru dengan nama contoh array.cpp, kemudian isi dengan kode berikut. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke program mengambil data pada array ya. Saya sudah buat contohnya. Jadi, seperti ini ya untuk contoh array menggunakan huruf ya, dimana dari variabel huruf ini isinya itu 5. Isinya itu ada huruf A, B, C, D, dan E. Ini seperti ini ya untuk membuat array itu. Lalu kita mau mengambil data pada array gitu. Nah, di sini kita langsung aja code di sini tampilan huruf gitu. Nah, di sini kita mau ngambil data yang keberapa, misalkan data yang 2 ini, berarti 2 ini teh yang mana? Yang C. Kenapa C? Kan ini posisinya ada ketiga. Nah, di array itu dimulainya itu dari 0 bukan dari 1. Jadi si A ini teh dari 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4 itu untuk array gitu ya. Kalau di sini ya tetap 5, jadi huruf ini harus 5. Jadi maksimal 5. Ini C itu adalah 2 posisi. Kita coba jalankan apakah oke atau tidak. Nah, hurufnya kan C. Itu untuk data pada array. Kita mau panggil berapa ya? Misalkan yang E ya. Itu berarti dari keempat. Posisi keempat. Nah, 4. Coba jadi. Nah, tampil E ya.
itu. Kalau mau semuanya ya kalian ininya tinggal ubah ke bukan 2 tapi 0 1 2 3 4 itu untuk mengambil data pada array. Mengisi ulang data pada array. Data pada array dapat kita isi ulang dengan cara seperti ini. Ini dia contohnya. Kamu bisa coba buktikan sendiri. Silahkan ubah kode pada contoh array.cpp menjadi seperti ini. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke program mengisi data array ya, atau mengubah. Di sini kita lihat punya itu array-nya masih sama kayak tadi ya. Kita punya 5 data dan kita buat pengubahan tuh kan data array gitu. Nah, di huruf array data kedua ini dari 2 ini akan diubah ke huruf Z, dimana tadinya C ini akan berubah menjadi Z. Kita ubahnya itu seperti ini ya, huruf lalu kurung gini 2 Z di koma. Kalau setiap huruf kita gunakan yang namanya tanda kutip 1 ya. Kalau tanda kutip 2 itu tipenya string ya. Kalau char ini tipenya char ya. Sekarang kita cetak seperti tadi. Hasilnya bagaimana? Kita lihat. Hurufnya Z ya. C jadi Z. Sekarang kita mau ubah yang A ya. Berarti huruf 1 huruf 0 maksudnya. Karena dimulai dari 0 berarti si A itu akan diubah menjadi A ya. Kita lihat. Iya bentar, mesinnya lupa, belum diganti. Hurufnya lupa. Nah, kita lihat maka hurufnya menjadi K. Jadi itu. Jadi kita bebas mau ubah yang mana juga bebas dan mencetak juga bebas gitu ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet bikin variabel banyak. Jadi cukup buat array seperti ini lalu isikan datanya, jadi kita otomatis bisa mengambil data-data tersebut bebas. Jadi itu untuk program ubah data pada array ya. Menggunakan perulangan dan array. Pada contoh tadi kita menggunakan perintah code secara berulang untuk mencetak semua isi array. Kalau isi array ada ribuan, apakah kamu akan sanggup menulis ini berulang-ulang? Tentu saja tidak. Karena itu kita bisa memanfaatkan perulangan untuk mencetaknya. Contohnya seperti ini. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke program yang menggunakan perulangan ya untuk mencetak isi array. Jadi kita menggunakan perulangan agar kita cepat ya, tidak capek mengetik output gitu kan. Dan tadi kita hanya membuat code terus gitu kan. Kalau kita buat code itu kan banyak gitu, capek lah ya. Jadi kita gunakan fungsi perulangan, jadi otomatis itu bakal tampil gitu banyak. Contoh di sini saya sudah membuat yang dimana integer ya, kita buat integer tadi itu char, sekarang itu yang mana nilai, lalu ininya 5 arraynya, datanya 5, kita isikan data 5 ini gunakan seperti ini isinya ya, dari nilai 0 dari 0 gitu 32 yang ke 142 ke 26 331 457. Nah jika udah seperti ini kita buat ulangan for ya, gunakan for. Lalu di sini kita buat variabel integer untuk perulangannya yaitu i. Kalau i ini lebih kecil dari 5 di koma lalu i plus plus. Nah berarti ini akan dimulai dari 0 sampai ke 4 ulangannya. Nah ini tidak sama dengan 5. Jika sama dengan 5 nanti otomatis 0 sampai 5 gitu. Karena ini ada sampai 4 gitu, 0 1 2 3 4. Jadi ini tidak perlu pakai sama dengan.
cukup saja seperti ini, jadi kecil dari 5. Nah udah itu kita bikin outputnya gunakan printf ya. Lalu di sini nilai ke persen D. Nah, persen D untuk memanggil dari perulangan, misalkan nilai ke 0 kan dimulai dari 0 dulu kan, 0 baru 1 2 3 4. Nah lalu ini isinya, isi dari ini datanya dia akan tampil di sini. Udah itu pakai per n biar tampil. Yaitu di sini yang pertama variabelnya untuk ini apa i tadi untuk perulangan. Nah udah itu koma, lalu panggil lagi yang itu dinilai nilai. Nah di sininya bukan angka tapi di perulangan ini tadi kita masukin yang i gitu. Udah wes, kita coba jalankan lihat hasilnya. Nah seperti itu kan akan tampil nilai kan 0 32 1 42 36 37 kan 0 1 2 3 4. Jadi seperti itu ya. Jika kita mau menampilkan berapa di sini tinggal ganti gitu kan, mau menampilkan 2 aja di sini cuma kasih 2 ini angkanya. Kita lihat hasilnya. Nah maka ada 2 data gitu, ada 2. Jadi seperti itu untuk program perulangan mencetak array ya. Lalu ada yang namanya array multidimensi. Array yang kita buat pada contoh program tadi adalah array 1 dimensi. Array bisa dibuat 2 dimensi bahkan lebih. Array multidimensi biasanya digunakan untuk membuat matriks. Contoh array 2 dimensi seperti ini. Array 2 dimensi biasanya digunakan untuk membuat matriks. Lalu bagaimana cara mengambil data dari array 2 dimensi? Begini caranya. Lalu kita buat contoh programnya ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke program multidimensi, array multidimensi. Ini saya buat contoh program matriks ya, 3 kali 3 ini. Ada 3 baris dan 3 kolom. Ini kita buat seperti ini, integer lalu matriks 33 ya. Nah kurung kurawal. Nah ini kita buatnya itu kurung kurawal. Untuk pertama, data pertama itu ada 135, data kedua ada 51, data ketiga ada 63. Jadi fungsi kurung kurawal seperti ini ada 3 ya, 3. Jadi ini teh dari fungsi yang pertama ini 3 ini ada 3 data, misalkan ini 3 box gitu, 3 box. Lalu yang ini adalah isinya adalah ini 135. Jadi satu box ini ada isinya 3 gitu, per boxnya ada isinya 3. Nah dari itu kita bikin printf lalu isi data pada indeks ke berapa ND, lalu kita tampilkan jadi ke 0 gitu. Berarti baris ke 1 nya ini baris kedua, ini kolom ke 1. Kita coba jalankan hasilnya bagaimana. Oke, nah, isinya 5. Atau yang mana? Ini. Lihat. Ini kita kan array itu mulainya dari 0 ya, ingat. 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2. Nah di sini yang pertama itu berarti yang posisinya yang kedua, berarti ini. Lalu 0 itu berarti yang ini, jajaran ini gitu kan. Ini teh disebutnya kolom, disebutnya baris. Jadi ini ke bawah itu kolom, ke pinggir itu baris gitu ya. Jadi karena ini 1 berarti otomatis yang ini
karena ininya 0 otomatis yang itu ya. Nah, itu ke bawah. Kita mau coba tampilkan yang lain, copy. Ini tuh aja ya. Tuh 21 itu berarti yang mana? Baris ketiga kolom ke 1. Ini yang 2. Coba lihat ya. Makasihnya 2. Ya benar 2 ya. Posisi itu dari baris ketiga dan ke 2. Jadi seperti itu untuk multidimensi, yang juga bisa menambahkan yang lainnya ada. Nah ini juga ada ya, ketiga gini. Ibaratkan 3 ini teh sekarang itunya ya, misalkan kita ibaratkan truk ya, ada 3 truk, ada 3 box di situ, lalu dari 3 box itu ada isinya, ada 3 truk, masing-masing truk punya 3 box. Di dalam 3 box itu ada 3 isinya, ada gitu. Ya, jadi seperti itu saja untuk program array kali ini. Saya akan taruh semua program-program source code pada C++ ini nanti di part akhir ya, part 10. Nanti semuanya saya tak akan simpan dari mulai part 1 sampai part 10. Nanti saya akan taruh di deskripsi, kalian bisa download dan praktekkan di rumah. Apa selanjutnya? Saya sudah menjelaskan hal-hal dasar yang harus kamu ketahui tentang array. Intinya, array adalah tempat menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat atau variabel. Kalau belum paham tentang array, kamu bisa tanyakan melalui komentar ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang blok fungsi pada bahasa C++. Jadi tunggu saja di video part selanjutnya. Mungkin ini saja video kali ini tentang pembahasan array. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.